Video ini adalah kelanjutan dari video sebelumnya tentang pornografi. Jadi dilihat dulu ya episode sebelumnya. Ya, hari ini karena kita akan melanjutkan pembahasan yang beberapa waktu lalu mengenai pornografi. Kenapa kami melanjutkan? Karena ada beberapa respon, baik itu sharing ataupun pertanyaan. Sehingga kami memutuskan untuk sepertinya ada hal-hal yang harus kami jawab dan juga mungkin ada sharing-sharing yang pasti menolong supaya yang lain bisa terberkati dengan sharing-sharing yang ada. Sebelum kita lanjut lebih lagi, kita kenalan lagi sekali lagi ya. Silakan yang dekat sama saya dulu ini. Kok bisa kita satu frame ya? Iya ya, kok di situ ya? Makan teman-teman semua, nama saya Akung. Ya, kenapa kita bisa satu frame? Karena saya suami dari pemilik YouTube channel ini ya. Gitu. Baru kali ini memperkenalkan diri ya. 5 tahun ya. Ini 5 tahun kurang 5 lebih tahun. ya. Lumayan lama. 5 tahun. Kenapa, Nan? Baru kali ini memperkenalkan diri. Iya. Muncul. Selama ini nggak mau muncul memang. Ya, dan kita kenalan lagi ya dengan cowok yang berbaju putih nih. Mungkin ada yang belum kenal. Oke, perkenalkan namaku Bonan Immanuel. Saat ini ya pelayan perkata sama 2 orang di depan saya. Oke. Nah, kita langsung aja ya ke pertanyaan-pertanyaannya. Dan ini ada beberapa pertanyaan. Jadi Akung dan Bonan akan bergiliran untuk menjawab. Ya. Pertanyaan pertama ini tentang masturbasi. Karena si penanya ini merasa bahwa ini seperti area yang abu-abu. Okay. Masturbasi itu dosa nggak ya? Karena menurut si penanya alasan medis itu sehat. Jadi merasionalkan melakukan masturbasi. Seperti itu. Itu yang pertama. Mau jawab dulu atau langsung pertanyaan kedua? Itu aja dulu ya. Oke. Oke, jadi bicara dosa atau tidak dosa, ini pertanyaan menarik sebenarnya ya. Nah, pertama kita perlu lihat prinsip, saya akan memberikan 2 poin. Nah, poin yang pertama itu, problem dari masturbasi itu sebenarnya adalah masturbasi itu biasanya akan melibatkan imajinasi, gitu ya. Jadi rasanya kok kalau masturbasi tanpa berimajinasi itu kemungkinan kecil, nggak tahu ya, Bonan. Tapi saya rasa lebih dari 70%, lebih dari 80% masturbasi melibatkan imajinasi, dan biasanya yang diimajinasikan itu adalah mungkin dari film porno yang pernah ditonton atau dari pengalaman-pengalaman seksual yang pernah dialami, dan umumnya itu artinya membayangkan orang lain ya, yang bisa jadi di luar pernikahan. Nah, kalau kita lihat prinsip firman Tuhan aja sudah clear sih ketika Tuhan Yesus ngomong di Matius pasal 5 ayat 27 sampai 28 itu, bahwa jika kita melihat perempuan dan menginginkannya, maka kita sudah bersinah di dalam hati. Jadi menginginkan ya. Nah, di dalam proses masturbasi kan ada imajinasi itu kan. Jadi sebenarnya ada keinginan di situ. Artinya ada keinginan dan akhirnya menjadi sebuah persinahan. Nah, itu poin pertama. Nah, poin yang berikut adalah Tuhan menciptakan hubungan seksual itu selalu dalam konteks relasi dan suami istri, gitu, relasi suami istri. Jadi itu sesuatu yang justru indah sebenarnya. Tuhan siapkan untuk pasangan suami istri bisa menikmati relasi yang dalam, tapi itu tadi ya, unsurnya itu ada unsur relasi yang kuat. Nah, kalau bahasa Inggrisnya menarik ya, kalau ketika dia kita mengatakan tentang hubungan seksual, dia biasa bilang know to know, gitu kan. Jadi mengenal, jadi ada sisi pengenalan di dalam relasi yang begitu intim antara suami dan istri. Di situ bisa jadi ada konflik, terus ada pengampunan, ada penerimaan apa adanya, ada menjadi diri sendiri di sana. Jadi hubungan seksual itu adalah bagian dari relasi itu, ya. Jadi sedangkan kalau masturbasi itu dinikmati untuk diri sendiri. Jadi bisa dibilang itu menyalahi tujuan untuk apa hubungan seksual itu diciptakan, gitu kan. Nah, apalagi kalau kita ngomong prinsip pernikahan, misalnya ya, pernikahan tuh gambaran relasi Kristus dengan jemaat, di mana sekali lagi gambarannya itu selalu gambaran relasi, bukan gambaran yang akhirnya dinikmati sendiri hanya untuk kepuasan diri sendiri dan seterusnya. Nah, poin yang ketiga adalah poin yang terakhir, tambahan aja ini, yaitu
mengenai dampak kecanduan yang dimunculkan gitu. Jadi ketika kecanduan itu membuat kita akhirnya tidak bisa menguasai diri, tidak bisa mengontrol diri, akhirnya orang yang biasanya sudah kecanduan masturbasi, akan ada fase-fase dia tuh memanfaatkan waktu itu sangat buruk, akan betul-betul hanyut di dalam dosa-dosa itu, akan sampai bisa jadi hidupnya jadi tidak efektif, jadi tidak maksimal, dan itu sering terjadi ya, dari pengalaman banyak yang ngobrol, hal itu sering terjadi. Jadi dari 3 alasan itulah saya lihat bahwa tidak mungkin kita memisahkan masturbasi itu betul-betul berdiri murni tanpa tanpa bagian perzinahan tadi, agak sulit sih itu kurang lebih. Berarti highlight-nya adalah hubungan seksual itu diciptakan dalam relasi pernikahan. Ya. Jadi jika belum nikah berarti itu adalah sesuatu yang di luar dari rancangan Allah. Ya, benar. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini pertanyaan untuk Bonan nih. Ketika jatuh terus-menerus, kemudian menyesal, selanjutnya apa yang kakak lakukan? Lalu kalau kakak jatuh lagi, apa yang kakak lakukan? Jadi kayak siklusnya tuh jatuh, frustasi gitu ya. Begitu ya. Gimana tuh? Iya. Jadi kayak sebenarnya kalau orang yang sudah terperangkap terjebak dalam masturbasi berkali-kali itu akhirnya kayak dia punya pemikiran bahwa ya udah dosa ini kayak nggak bisa dikalahkan lagi kayak gitu. Itu beban pertama. Kedua, dia akan merasa kayak tidak layak, kayak apa ya, maksudnya tidak dikasihi Allah lagi. Jadi biasa tuh menjadi beban psikologis ya. Kalau berdasarkan pengalamanku juga seperti itu, sebenarnya kayak ini memang dosa yang nggak bisa dikalahkan deh kayak gitu. Jadi akhirnya mengalahkan diri sama dosa kayak gitu. Itu secara psikologis sih mungkin merasakan seperti itu. Makanya jatuh terus. Jadi mungkin kalau aku sih ini ya, tadi juga berkaitan dengan yang Kak Akung singgung soal sebenarnya masturbasi itu merujuk kepada egosentris kan, maksudnya memuaskan diri sendiri kan. Jadi mungkin pemahaman tentang diri itu loh yang harus jelas kayak gitu. Maksudnya kita diciptakan untuk keintiman dengan Allah atau mungkin nanti kelak keintiman dengan istri atau suami kita di pernikahan. Cuman memang gini Kak, kayak kemarin tuh aku berdiskusi, dosa-dosa seperti ini juga dialami oleh orang berkeluarga gitu. Jadi kan misalnya masturbasi kan, misalnya kalau orang masih lajang kan masturbasi ini biasa orang memuaskan memikirkan lawan jenis. Tapi toh buktinya orang-orang yang di dalam pernikahan pun bisa juga jatuh dalam hal seperti ini. Kayak itu. Jadi konsep-konsep tentang diri yang harus clear, konsep tentang keintiman dengan Tuhan, keintiman yang sejati dengan pasangan kita tuh mungkin harus lebih clear sih menurutku ya Kak ya. Atau mungkin Kak Akung bisa menambahkan soal kejatuhan mungkin dalam konteks keluarga. Karena kan kalau anak muda kan ya lajang karena pikir ya udah dia itu karena kita belum punya istri makanya jatuh. Tapi toh ketika punya istri atau suami pun itu bisa dilakukan kayak gitu. Aku nggak tahu karena aku belum berkeluarga sih. Jadi mungkin bisa tambahkan Kak Akung dalam hal itu. Psikologis. Mungkin kalau tambahan sedikit yang dalam konteks pertanyaan Bonan tadi ya, tentang dalam relasi keluarga, sangat mungkin kejatuhan itu terjadi. Nah, tapi biasanya itu sesuatu kebiasaan yang memang sudah terbentuk lama. Jadi ketika masih lajang itu sudah terbentuk, sehingga itu di dalam relasi keluarga pun akhirnya bayangan, imajinasi, hasrat yang dulu pernah begitu menguasai itu tidak serta-merta hilang. Gitu. Nah, makanya teman-teman ketika masih lajang itu harus betul-betul memperjuangkan dalam hal keputusan. Nggak mudah, saya nggak bisa bilang itu mudah, karena saya pun dulu bergumul dalam hal itu. Nah, di dalam pernikahan nanti perlu ada keterbukaan, perlu ada pengakuan bersama dengan pasangan, dan akhirnya dari proses itu jadi proses yang sulit, tapi proses yang memulihkan. Itu nggak mudah, tapi bisa kok, bisa dijalani, bisa dilalui. Yang itu tadi ada proses pengakuan, proses penerimaan, dan seterusnya. Itu sih. Ya, jadi kalau misalnya aku ditanya pernah frustasi, pasti pernah ya. Pernah frustasi, pasti pernah putus asa. Apa yang dilakukan ya pasti berdoa lagi. Karena maksudnya kalau kita terus terpaku dengan, aduh dosa ini nggak bisa dikalahkan, dosa ini nggak bisa dikalahkan, kita akan terus berlarut. Jadi memang harus berdoa, minta ampun, dan kenali lagi kerentanan kita kayak gitu, kerentanan supaya jangan jatuh dalam lubang sama. Itu sih Kak.
juga ada pertanyaan nih. Mungkin ada kaitan sama frustasi itu ya. Pernah merasa tidak dikasih Allah, mungkin karena saking seringnya jatuh ya. Jadi merasa kok Tuhan ini, apa mungkin Tuhan tidak mengasihi saya, atau mungkin merasa jaminan keselamatannya hilang, atau seperti apa? Siapa nih yang mau jawab? Kak Akung atau Kak Akung aja. Itu dari teologisnya kayaknya. Nah, itu mungkin saya kaitkan dengan bagaimana kita bergumul dalam hal-hal itu ya. Jadi prinsipnya begini, ada 3 tipuan dari si jahat terkait dengan umumnya dosa-dosa seksual. Nah, tipuan pertama tuh saya bilang tuh tipuan reputasi. Maksudnya apa? Ini saya pernah mengalami dulu karena saya aktif terlibat melayani seorang pemimpin KTB ketika saya masih mahasiswa, terus orang-orang memandang saya tuh orang yang rohani. Nah, tapi dalam fase tertentu saya tuh gagal, jatuh, dan itu cukup dalam. Dan karena saya merasa, aduh nanti orang bilang apa, masa seorang pelayan di kampus seperti itu. Nah, jadi berusaha menutupi diri, berusaha tertipu oleh itu ya. Jadi merasa bahwa karena saya sudah punya dalam tanda kutip reputasi rohani, maka saya nggak boleh jatuh dan orang lain tidak boleh tahu kalau saya jatuh. Jadinya saya bergumul sendiri dan hancur, makin hancur, sampai akhirnya saya mengakui. Dan itu jadi awal pemulihan. Jadi itu tipuan pertama dari si iblis adalah tipuan reputasi. Itu harus waspada. Justru jangan sampai kita sombong, merasa diri kita sanggup. Itu bahaya sekali. Yang kedua, tipuan yang kedua ini bisa dibilang tipuan kepuasan. Ya, tipuan kepuasan ini begini. Sebelum kita jatuh biasanya, sebelum kita jatuh itu kita biasanya kayak ada dorongan yang kuat kan. Aduh, satu kali ini aja, nanti abis ini nggak perlu jatuh lagi. Jadi kita ingin, sudah saya mau merasakan kepuasan itu sekali ini dan sudah habis itu saya akan berhenti total. Atau, aduh, kalau saya nggak segera jatuh, nanti saya nggak enak sepanjang hari ini tuh bisa gelisah terus, bisa pikiran kemana-mana, bisa begitu. Dan apa kayak ada sebuah dorongan dari dalam diri, dan saya yakin juga ada kerja si jahat untuk mendorong kita untuk ayo segera jatuh, ayo segera jatuh, ayo segera puaskan apa yang kamu inginkan. Segera. Itu tipuan kepuasan. Akhirnya apa? Banyak orang yang akhirnya melewati batas. Nah, ketika sudah jatuh, dia ditipu lagi. Kali ini tipuan penghakiman. Maksudnya gimana? Dia mulai yang muncul kemudian itu adalah penghakiman yang tadi gitu ya. Kamu nggak layak di hadapan Tuhan. Kamu berdosa. Kamu Tuhan itu tidak mengasihi kamu. Kamu sudah mengikut Tuhan selama ini kok tetap saja Tuhan biarkan kamu jatuh. Jadi semua itu tipuannya tipuan penghakiman yang justru menjauhkan kita dari datang kembali di hadapan Tuhan, gitu loh. Nah, jadi itu bagian dari tipuan iblis yang saya rasa kita perlu sadar bahwa itu tipuan. Kalau kita sadar itu tipuan, justru jangan tertipu. Justru lawan. Ketika kita merasa bahwa, aduh, saya punya reputasi yang baik, jangan tertipu. Datang mengaku, gitu. Kalau kita merasa bahwa, aduh, saya harus segera puas, hati-hati, itu tipuan. Sekarang kamu merasa punya hasrat yang kuat untuk segera memuaskan keinginanmu, nanti habis itu kamu akan penuh dengan perasaan bersalah, kecewa. Nah, itu sering terjadi. Nah, nanti ketika misalnya, kalaupun kita akhirnya jatuh, jangan tertipu, jangan akhirnya malah kita menjauhkan diri dari Tuhan, dan banyak yang saya tahu bahkan menjauhkan diri dari pemimpin rohani, menjauhkan diri dari komunitas, karena merasa, aduh, kalau saya ketemu kakak itu, nanti dia tanya, jatuh nggak? Aduh, nanti saya merasa terhakimi. Saya merasa saya tidak layak. Akhirnya saya memilih untuk menjauhkan diri. Gitu. Percayalah, dengan begitu akan makin hancur kejatuhannya. Mending datang, ya kita semua lemah, kita semua bergumul, dan kita di dalam komunitas bersama ya, yang pemimpin rohani belajar menerima, belajar mengasihi, tapi datang gitu, datang. Jangan tertipu dengan penghakiman itu sih menurut saya. Jadi aku menambahkan ya. Kenapa? Iya. Aku menambahkan mungkin kayak aku respon yang rasa bersalah tadi ya. Jadi misalnya menurutku wajar ya, maksudnya rasa bersalah itu ada, sangat wajar banget. Jadi sangat bahaya kalau misalnya rasa bersalah itu nggak ada. Malah itu lebih krisis banget kalau misalnya kamu sudah jatuh dan kamu kayak nggak rasa bersalah, itu kayaknya bahaya banget sih menurutku ya. Jadi itu tadi tipuan iblis juga, dan ya udah harus segera berdoa bangkit untuk supaya jangan jatuh lagi. Kalau enggak kita jatuh lagi gitu. Jadi harus cepat bangkit mengakui. Oke, sudah
Ya, jadi kalau bisa disimpulkan sejauh ini ya, dosa ini nih tidak bisa diselesaikan sendiri ya. Butuh ada orang yang menolong. Iya, seperti itu ya. Nah, bicara soal pertolongan atau menolong, menurut Kak Akung atau Bonan, bagaimana cara efektif untuk menolong orang yang jatuh dalam pornografi? Mungkin pendekatan-pendekatan yang lebih pastoral mungkin atau seperti apa? Siapa mau jawab duluan nih? Aku coba ya, aku duluan ya. Oke, Bonan. Maksudnya ya kalau sebagai pemimpin rohani pernah punya kasus seperti itu, jadi mendampingi. Nah, terkadang kalau orang-orang yang tidak memahami dalam konseling, akhirnya dia cuma mendoakan. Nanti setelah mengakui ya udah, dia nggak akan datang lagi gitu. Jadi jangan terlalu menyederhanakan problem ini gitu ya. Jangan cuma sekedar dia datang tuh mengakui, ya kita cuma doakan. Nanti percayalah dia jatuh lagi, dia nggak akan mengakui sama kita. Jadi pernah aku mengalami, ya udah aku dengar dulu dan aku ajak dia berpikir tentang konsekuensinya. Kalau kamu misalnya terus di dalam dosa itu, kamu kira-kira nyaman nggak? Kamu damai nggak? Ya dia akhirnya pikiran dia terbuka, iya nggak damai Kak. Maksudnya gelisah terus. Oke, jadi sekarang kita harus kayak gimana kayak gitu. Ya aku pingin bebas, ya udah akhirnya mulai bebas. Oke, jadi sekarang Kak Bonan hadir sebagai pendamping, misalnya menemani kamu. Misalnya kalau kamu ada godaan, silakan hubungi Kak Bonan. Atau misalnya memang godaannya parah, datang aja langsung kayak itu. Jadi jangan sekedar mendoakan, tapi memang benar-benar mendampingi. Karena ini perjuangan yang butuh konsistensi sih Kak. Misalnya ini nggak hilang dalam sehari, jadi butuh intensif dalam pendampingannya kayak gitu. Kalau aku yang mengalami. Oke, aku tambahkan. Jadi ini solusi untuk bagian itu tidak bisa sama untuk semua orang. Tapi memang prinsip yang tadi Bonan katakan itu benar. Jadi yang paling pertama adalah ini bukan masalah sederhana. Kita harus sadar itu. Jadi tidak bisa selesai dengan yang sudah kita doakan, kita tengking, kita apa dan nanti selesai. Mungkin ada yang selesai, tapi umumnya nggak selesai dalam satu kali doa. Gitu ya, itu. Nah, yang berikut, yang penting itu adalah menyediakan ruang untuk orang punya tempat mengakui dengan aman, gitu ya. Jadi ruang pengakuan yang aman itu penting. Saya beberapa kali selalu, saya tahu karena banyak adik KTB cowok yang KTB sama saya itu lebih dari 90% pernah jatuh dalam dosa-dosa itu. Jadi di waktu-waktu beberapa tahun belakangan saya tidak lagi menunggu pengakuan. Saya bertanya duluan, gitu. Kalian pernah jatuh nggak? Jadi saya tanya aja duluan. Kenapa? Kadang-kadang ada orang yang itu tadi ya, merasa terhalang oleh reputasi, ketakutan, dan seterusnya itu. Jadi sebaiknya tanyakan, tapi ketika bertanya bukan dengan penghakiman, tapi bertanya sambil memberikan diri kita sebagai ruang di mana kamu bisa datang kapan saja, saya pun terus bergumul dalam hal-hal itu, kita berjuang bersama, jadi bukan dengan penghakiman, tapi justru dengan kasih dan dengan pendampingan, gitu sih. Nah, dalam konteks pendampingan tuh ada beberapa metode memang. Ada yang metodenya lebih santai gitu ya, lebih santai dalam arti ya udah kamu ngomong, bebas ngomong, nanti kalau ada pergumulan datang, bisa telepon kapan saja, lagi kayak hasrat ingin jatuh tuh besar, langsung kontak, jangan sungkan-sungkan. Kalau dulu saya sebelum menikah, adik-adik KTB yang cowok tuh sering datang kerja skripsi di tempat saya tinggal. Kenapa itu aman gitu kan? Maksudnya paling nggak dengan komunitas bersama itu bisa mengurangi potensi jatuh. Nah itu hal kayak gitu perlu disediakan sih. Jadi secara pribadi personal maupun secara komunal bersama dengan beberapa rekan yang kita sama-sama tahu kok bahwa kita tuh sama-sama lemah di situ. Ya sudah, karena kita sama-sama tahu kita sama-sama lemah, ya udah kita ciptakan sebuah situasi di mana potensi kejatuhan tuh berkurang. Misalnya dengan kerja tugas sama-sama, sering ngumpul sama-sama. Ya itu ya, maksudnya kalau sudah mulai rasa bosen, jenuh, libur terlalu panjang, apalagi masa-masa work from home ini terlalu itu, nah justru bersama-sama itu kadang bisa menolong. Nah hal-hal seperti itu ya, jadi personal dan komunal gitu ya. Terus ada juga pendekatan yang lebih teratur. Jadi ada beberapa program-program yang disediakan oleh beberapa lembaga mungkin ya, jadi program misalnya 30 hari belajar firman Tuhan bersama terkait dengan isu-isu dosa seksual, seperti itu. Ada cara-cara seperti itu untuk melatih kedisiplinan kita kepada
firman Tuhan dan seterusnya. Nah, itu bagian yang juga bisa dipakai, bisa diterapkan. Nah, ada juga cara-cara yang lebih supaya orang itu mau nggak mau mengaku. Saya tahu ada beberapa software, ini ada beberapa software yang menarik. Jadi misalnya saya akses internet gitu ya. Nah, jika saya mengakses hal-hal yang aneh, nanti itu akan dinotifikasi kepada orang yang saya percaya. Ada software kayak gitu. Jadi dia kasih notifikasi, ini kayaknya akses yang aneh. Nah, tapi itu sudah kesepakatan bersama. Nah, itu kayak semacam latihan untuk kita saling mengawasi. Jadi ini bukan untuk mau jadi polisi, enggak. Tapi itu kerelaan untuk kemauan untuk saya mau lepas gitu loh. Jadi saya mau ditolong. Nah, ada cara kayak gitu. Nah, itu bisa pakai cara itu. Nah, yang tadi cara komunitas itu seperti itu. Nah, satu hal yang menurut saya paling penting begini. Dosa seksual itu hanya salah satu dari banyak aspek dosa yang juga kita bergumul. Jadi jangan melihat itu tuh sebagai kalau saya sudah gagal di situ maka hidup saya akan hancur, saya tidak punya masa depan dan seterusnya. Itu konsep itu jelas sudah salah. Dan satu lagi yang penting, justru kita harus terus mengarahkan diri kita kepada pertumbuhan, pengenalan akan Tuhan, pertumbuhan. Kadang-kadang begini, kita melihat dosa seksual itu seperti sesuatu yang harus ditinggalkan, tapi saya tidak punya arah apapun dalam hidup saya ke depan. Jadi ibaratnya saya bilang, kamu jangan Ihsan jangan memikirkan tentang harimau. Coba, Ihsan nggak boleh pikir tentang harimau. Malah berpikir tentang harimau. Nah, cara supaya tidak berpikir tentang harimau adalah apa? Pikirkan yang lain. Oh, iya. Ya kan? Pikirkan yang lain. Artinya gini, kita perlu untuk mengarahkan hidup kita ke tujuan yang benar. Perjuangkan prestasi kita, perjuangkan pertumbuhan rohani kita, perjuangkan kedalaman kita dengan firman Tuhan, terus kita memiliki arah hidup, kita memiliki tujuan hidup yang kita kejar. Ketika kita melihat Kristus, ketika kita melihat satu hal yang jauh lebih indah, nah, yang ini akan terlupakan sendiri gitu. Tapi ketika kita tidak punya arah, kita ya hidupnya terlalu santai, terlalu nganggur, ya banyak kesempatan untuk jatuh. Nah, itu makanya sebenarnya cara pertolongan paling bagus adalah ayo kamu terus menemukan Tuhan itu mau apa, perencanaan hidup yang baik, terus kerjakan betul-betul apa yang kamu capai. Nanti lama-lama ini tuh tidak terlalu menarik, bukan berarti nggak menarik ya, tapi daya tarik tujuan hidup itu, daya tarik sesuatu yang kamu kejar itu akan jauh lebih menarik daripada hal ini. Nah, itu sih menurutku. Nah, itu jadi bagi saya hal-hal seperti itu bisa menolong. Nah, ini tapi ada respon dari seorang cewek ya. Jadi waktu dia menonton video yang di YouTube channel yang part 1 itu ya, dia sharing gini. Kondisinya itu lagi kerohaniannya sedang dalam kondisi kendor, stres berlebihan karena kuliah online, dan membuat dia sangat ingin menghibur dirinya dan menyenangkan hati. Mulai dari drama Korea sampai puncaknya sempat berpikir untuk melihat pornografi karena sering muncul di iklan internet. Jadi perhatikan titik munculnya itu tadi kan Kak Akung bilang karena waktu kosong. Tapi dia ini karena overload dengan semua hal, stres, ingin mencari penghiburan, yaitu lewat internet. Ya memang dia tahu bahwa pornografi itu salah, dan dari video kita yang part 1, dia tahu bahwa kalau sudah masuk ke situ, susah terlepas. Tapi keinginan untuk membuka itu tuh besar banget karena butuh penghiburan, karena stres. Seperti itu. Jadi kalau seperti itu gimana nih? Karena stres, berusaha mencari pelarian. Siapa mau jawab nih? Bonan apa? Cuman Kak Akun dulu dah. Itu pastoral juga. Sebenarnya prinsipnya cewek lagi. Sebenarnya prinsipnya sama ya. Mungkin agak beda kalau cowok dan cewek. Kalau cowok itu memang ketertarikannya itu ke hal-hal yang sifatnya seksual, dorongan itu mungkin sangat besar. Nah, kalau cewek mungkin lebih ke arah romantismenya, sesuatu yang mengisi mungkin perasaan tidak dikasihi atau seterusnya. Itu jadi ada perasaan-perasaan itu muncul. Nah, saya pasti prinsipnya sama. Jangan berpikir bahwa kita bisa selesaikan sendiri. Datang, akui, ngomong, itu.
jadi komunitas yang sehat gitu kan, yang penting. Terus ya udah, di saat-saat kayak gitu tuh harus betul-betul segera mencari pertolongan, jangan diam gitu. Terus alihkan, kerjakan hal yang lain yang lebih penting. Boleh menghibur diri, tapi mungkin menghibur yang lebih relasional, supaya jangan saya dan laptop saya dan internet gitu kan. Jadi telepon keluarga kah, atau itu. Jadi yang akhirnya kita bisa memenuhi dengan relasi. Jadi kasih yang nyata, bukan kasih yang ada dalam imajinasi, dalam film yang kita tonton. Itu sih kalau menurut saya seperti itu. Kak, aku tambahkan ya Kak. Kalau aku mungkin mencari aktivitas yang baru atau sesuatu yang mungkin kamu belum pernah, maksudnya mengubah ritme hidup gitu loh. Jadi jangan cuma sekedar lagi stres ya udah nonton drama Korea, nonton yang romantisme dan sebagainya, tapi coba melakukan hal yang olahraga mungkin, bersepeda mungkin, atau menelpon sahabat. Jadi melakukan hal yang baru yang bisa memutus siklus itu. Kayak gitu. Kalau aku sih mungkin seperti itu. Jadi misalnya kalau capek ya nih ya, capek fisik atau capek karena pekerjaan dan sebagainya, itu kan biasa orang pingin tidur. Akhirnya orang kalau tidur itu kan pasti butuh waktu untuk terlelap. Nah, di situ ruang untuk berfantasi kan sangat-sangat besar. Makanya mungkin itu bisa dipakai untuk menelpon keluarga atau menelpon teman, sehingga pikiran kita teralihkan. Jadi harus mensiasati seperti itu. Nah, satu poin tadi penting, siklus. Jadi dosa seksual itu selalu punya siklus. Nah, siklus itu yang harus dikenali. Dikenali dengan gimana? Mungkin kita bisa menulis gejolak perasaan apa yang muncul saat-saat itu, journaling yang menulis itu. Jadi misalnya, ketika saya stres, saya cenderung akan begini. Artinya kalau saya sudah mulai ada tanda-tanda akan stres, nah saya sudah harus prepare nih, supaya saya jangan teralihnya ke sana. Jadi dengan mencatat siklus kita akan jadi tahu titik-titik mana yang saya bisa waspadai sebelum saya terlalu jauh. Nah itu sih. Iya. Nampaknya jawaban ini nih sudah sekaligus menjawab ada satu pertanyaan. Selain sendiri di kamar, pemikiran pernah nggak jatuh akibat stres atau kelelahan? Apakah kondisi fisik mempengaruhi kejatuhan? Kalau aku bisa menyimpulkan, mempengaruhi ya. Mempengaruhi. Ada tambahan nggak untuk pertanyaan ini? Udah? Cukup ya? Oke, ini pertanyaan terakhir. Bagaimana jika kejatuhan akibat pengalaman masa lalu, misalnya pelecehan? Kalau aku bisa jawab, mungkin juga karena relate dengan kehidupanku sendiri ya. Kalau kamu tahu bahwa kamu adalah korban dari masa lalu, ya selesaikan masa lalu itu. Jangan memakai alasan, aku punya masa lalu nih, sehingga aku sangat mungkin untuk jatuh. Oke, itu ada peluang, tapi selesaikan masa lalu itu. Caranya, mungkin kamu mesti mencari konselor untuk bisa di-konseling secara pribadi. Punya pola pikir bahwa dengan di-konseling itu bukan berarti kamu itu gila atau sudah stres berat, itu enggak kok. Enggak. Cari konselor. Atau juga bisa dengan membaca buku rohani. Ini bukan karena promosi atau gimana, hanya menurut pengalaman pribadiku ada beberapa buku pemulihan masalah luka batin itu sangat baik. Salah satunya itu Healing is a Choice. Nanti teman-teman, aku akan kasih linknya ya. Kalau kalian mau pesan, itu ada di Perkantas, Literatur Perkantas Jatim, dan itu sangat bagus. Salah satu pesan yang kuat yang di video kemarin kita bicarakan adalah pengakuan adalah awal dari pemulihan. Itu aku belajar dari Healing is a Choice. Kayak gitu. Dan ada begitu banyak buku-buku tentang pemulihan luka batin. Kalau aku sih seperti itu. Dan ada beberapa, ini lagi-lagi dari cewek ya, beberapa cewek itu pernah cerita kalau dulu itu mereka mungkin waktu masih kecil, karena tidak tahu, jadi di tempat umum gitu, entah itu di kendaraan umum atau di kolam renang yang umum, tanpa mereka tahu tuh ternyata ada orang-orang yang lebih dewasa yang pegang kayak gitu. Nah, baru sadarnya tuh sekarang kalau itu tuh pelecehan. Dan mereka bisa melihat bahwa, itu salah ya, bagaimana ya Kak untuk bisa meresponi itu. Ya aku selalu merekomendasikan untuk, ayo harus belajar untuk menyelesaikan luka itu dulu, jangan mengabaikan. Kalau aku sih begitu. Ada tambahan nggak dari Bonan atau Kak Akung tentang pelecehan?
Kalau aku, maksudnya mungkin buah dari pemulihan itu, maksudnya orang-orang yang punya pengalaman seperti itu dan dia menang, dia akan bisa menolong banyak orang di luar sana yang punya pengalaman yang sama. Jadi kayak dia akan misalnya ketika dia merdeka, itu alat yang sangat baik untuk dia bisa menolong orang-orang yang juga dilecehkan. Itu akan lebih, dia mudah lebih bisa berempati, lebih relevan lah untuk masuk. Jadi kayaknya peluang untuk dia menjadi berkat setelah dia pulih itu sangat besar. Oke. Setuju. Jadi pengalaman-pengalaman masa lalu tuh memang harus diakui itu tidak mudah kalau mengalami pelecehan dan seterusnya. Nah, karena itu kalau memang itu sangat punya dampak yang parah, segera cari pertolongan itu tidak menunjukkan kelemahan. Jauh lebih baik kita ditolong daripada kita diam dan akhirnya hancur dalam semua hal. Itu yang pertama. Dan lihat satu pengharapan bahwa mungkin saja ada banyak orang yang menderita karena pengalaman-pengalaman masa lalu tapi tidak bisa ditolong. Nah, kalau kita bisa pulih, kalau kita bisa dikonseling mungkin dan pulih, sebenarnya kita jadi punya kesempatan yang baik untuk menolong rekan-rekan kita yang lain. Itu sih. Jadi bagi saya satu prinsip yang penting adalah Allah menerima kita dengan segala masa lalu kita yang buruk, dengan segala kejatuhan, dengan segala pengalaman kita yang lalu, dan Allah ingin memakai kita juga untuk menolong memulihkan orang-orang lain. Oke, ya pertanyaannya udah selesai. Ya mungkin pesan terakhir aja ya dari Kak Akmal atau Bonan masing-masing 1 menit karena waktunya. Okay. Bonan dulu, singkat padat jelas. Singkat lah ya. Jadi kalau dari aku, mestinya menang dari kuasa dosa itu sudah suatu kepastian ya. Maksudnya bagi kita seorang yang percaya sama Yesus Kristus, itu sesuatu yang pasti gitu ya. Andai pun kita jatuh, ya firman Tuhan bilang kita tidak akan ditinggalkan tergeletak gitu ya. Maksudnya orang-orang yang di dalam Kristus itu tidak melihat bahwa dosa itu permanen. Punya pengharapan untuk bisa bangkit, punya pengharapan untuk tidak jatuh lagi. Dan caranya kita sudah banyak panjang lebar kita bicarakan tentang tips, tapi yang pasti jangan pernah lupa untuk berdoa, disiplin rohani, hal-hal dasar seperti itu sangat-sangat menolong untuk kita bisa benar-benar mengalahkan pertempuran-pertempuran itu sih. Karena menurutku berdoa itu bukan tips, tapi menunjukkan kalau kita benar-benar tidak sanggup untuk mengalahkan dosa ini, jadi memang kita butuh kekuatan Tuhan yang menolong kita dan mengubahkan kita. Itu sih, Kak. Saya sedikit sharing. Pernah satu saat saya mengaku kegagalan-kegagalan saya sama seorang pemimpin rohani dan dia membalas dengan sederhana tapi itu sangat mengena. Dia jawabnya begini, ya saya mengasihi kamu, saya mengasihi kamu apapun latar belakang dan Tuhan pun seperti itu. Dan ayo kembali kita berjalan bersama. Perjalanan untuk menang terhadap dosa-dosa seksual itu bukan perjalanan singkat. Bagi banyak orang itu pergumulan yang panjang dan berat. Karena itu, marilah kita berjalan sama-sama, ya, berjalan sama-sama bersama dengan orang-orang yang juga bergumul bersama dengan pemimpin rohani, dan dalam perjalanan itu, di saat-saat berjalan bersama, itulah kita bisa melihat Kristus yang penuh kasih, yang menerima kita kembali, tapi juga akhirnya karena melihat kasih itu mendorong kita untuk akhirnya mengejar tujuan Allah, mengejar tujuan Kristus dengan hasrat yang sangat kuat, sehingga hasrat untuk jatuh itu akhirnya jadi tidak terlalu menarik lagi. Karena mata kita, hasrat kita tuh tertuju kepada apa yang Kristus kehendaki. Gitu sih. Oke, kalau dari aku sih, singkatnya adalah hidup kita itu singkat. Kalau ada luka, selesaikan supaya hidup kita bisa produktif. Oke teman-teman, kalau masih ada pertanyaan lagi, kalian bisa chat pribadi aku atau bisa komen atau chat ke Bonan atau ke Akung, silahkan, karena rencananya aku akan buat part 3 dan itu akan mengundang seorang konselor berbicara mengenai kecanduan pornografi. Oke. Ya, oke. Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dadah.